Saya sekarang langsung mau minta tanggapan dari Nasdem ke Ibu Irma Suryani karena tadi kita sudah menyimak bersama juga pada sore hari Timnas Amin, terutama Pak Sudirman Said ini sudah menggelar konferensi pers menyatakan ada beberapa bahkan bukti-bukti yang ditemukan adanya kecurangan pemilu. Bisa dijabarkan sebenarnya seperti apa temuan dari Timnas, Bu Irma? Ya, baik, terima kasih. Memang tim kami tentunya menemukan banyak kertas suara yang sudah dicoblos. Itu yang pertama. Kedua, banyak juga angka-angka di C1 Plano yang harusnya misalnya suara kami itu 650, misalnya suara Amin tinggal 6. Disisain hanya 6 atau sebaliknya gitu ya, di 02 itu sebenarnya suaranya hanya 4 tapi kemudian menjadi 400 seperti itu, dan itu terjadi di beberapa provinsi, dan ada juga di Jakarta juga ditemukan hal seperti itu, dan tentunya ini harus kita laporkan kepada Bawaslu untuk kemudian diinvestigasi. Nah, ini kan bentuk-bentuk kecurangan. Kita tidak menuduh siapapun, tapi pastinya ini adalah oknum. Oknum dari pihak mana kita belum tahu, dan kita akan menyerahkan hal tersebut kepada Bawaslu. Nah, ini tentu juga akan mempengaruhi hasil dari quick count, ya. Itu yang kita kejar juga gitu. Nah, ini yang menyebabkan kami sangat ingin ya untuk bisa menunggu hasil dari KPU, juga hasil dari investigasi yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap berbagai informasi di media sosial yang terkait dengan misalnya ada setumpuk surat suara 02 yang kemudian dicoblos, yang sudah dicoblos oleh orang-orang yang tentunya kami tidak tahu itu siapa, tetapi jelas ya di video itu surat suara tersebut sudah dicoblos sebelum pilihan presiden dilakukan. Nah, ini hal-hal banyak terjadi di media-media sosial, dan tentu ini juga harus dilakukan investigasi. Soal bagaimana kebenaran dari video tersebut tentu kami menyerahkan sepenuhnya kepada Bawaslu. Tetapi terkait dengan kecurangan-kecurangan di TPS, yang surat suara yang harusnya angkanya disulap ya, bisa kami katakan seperti disulap dari hanya suaranya 02 itu 4 kemudian menjadi 400, atau kami dari 500 menjadi 5 hanya 5. Nah, itu juga harus diinvestigasi karena tentu itu mempengaruhi suara kami di quick count maupun di suara kami di real count. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan kepada pemirsa di seluruh Indonesia. Oke, langsung ke Bang Habib. Bang Habib, tadi kalau kata Bu Irma, ini ada sulap, ada kecurangan di TPS, bahkan ada surat suara 02 yang sudah tercoblos. Tanggapan dari Gerindra bagaimana? Ya, persis sama seperti yang disampaikan Prof. Mahfud MD ya, 2019. Namanya pemilu, di negara yang begitu besar dipastikan terjadi kecurangan. Tapi kan seharusnya kita tidak menormalisasi hal tersebut. Aduh, makanya belum selesai. Silakan. Anda yang mau bicara apa saya bicara nih? Silakan, lanjutkan. Iya kan? Jadi negara yang begitu besar ini wajar ya terjadi kecurangan dan dilakukan oleh hampir semua pihak. Kami punya list yang panjang juga soal surat suara tercoblos 03, paslon 3. Ya, itu di hari H, di pagi hari saya mendapat setidaknya 15-16 laporan dari berbagai daerah di Jawa Tengah. Ada juga yang di Kalimantan, di lokasi tempat IKN itu. Artinya apa? Artinya kan seperti yang dikatakan Prof. Mahfud, semua pihak itu pasti diwarnai seperti itu. Tinggal bagaimana kita mensikapinya. Jadi gini, kalau quick count, nanti bisa dikonfirmasi ke Mas Anji ya. Quick count itu nggak ada kaitannya dengan salah coblos tersebut. Nggak mempengaruhi quick count. Karena quick count itu memotret hasil yang sudah disepakati oleh para pihak di KPU. Di TPS. Ada saksi para pihak, ada Bawaslu, ada KPU-nya pengawasnya, semua ada di situ. Nah, kalau sudah disepakati ditandatangani, barulah dipoto oleh teman-teman lembaga survei. Jadi kalau quick count itu nggak ada relevansinya dengan kecurangan.
kecurangan nggak akan bisa merubah quick count. Tetapi misalnya proses sebelumnya ada yang dipaksa milih paslon tertentu, ya itu nggak akan terpotret. Tapi kalau input data, ya input data tadi nggak ada kaitannya dengan quick count. Begitu juga dengan Sirekap. Kita ini capek mempersoalkan Sirekap. Sirekap itu bukan instrumen acuan resmi. Sirekap itu. Jadi kalau toh salah itu nggak dianggap juga cuma acuan sementara. Yang paling penting adalah real count. Yang sekarang ini sementara ini sedang berjalan, dan real count ini teman-teman kita punya saksi, punya perwakilan di setiap jenjang, ya. Jadi kalau misalnya sudah ada yang tercoblos paslon 2 tadi disebutkan, udah dikonfirmasi, itu nggak terhitung sebagai suara, karena kan ketahuan. Kalau ketahuan berarti kan nggak dihitung gitu loh. Yang seperti itu kan, misalnya berapa puluh di contoh-contoh yang disebutkan, itu nggak dihitung karena memang sudah, kalau memang ini surat-suara rusak di kategorinya. Seperti misalnya yang di Malaysia tercoblos paslon 3, kan akhirnya dikategorikan yang begitu sebagai surat suara rusak. Nah, intinya silahkan saja, nggak ada masalah, tapi ingat, kalau kita ingin mempersoalkan legitimasi pemilu, rumusnya ada, ya, bukan hanya TSM, bukan hanya terstruktur, sistematis, masif, ada S-nya lagi, satu lagi, apa itu? Signifikan. Bagaimana signifikansinya dari misalnya oleh quick count sekarang kan Pak Prabowo 58%, ekuivalen berapa? 120 juta orang. Apakah puluhan surat suara tercoblos itu signifikan atau tidak? Nah, ini yang kami temui, ya, saya kebetulan kan 2 kali atau 3 kali kalah di Pilpres. Ya, kita maju ke MK, bawa segala macam bukti, kita simpulan awal sebagai TSM, ternyata masih 1 S lagi diminta. Apa itu? Signifikan. Nah, kalau nggak signifikan, percuma gitu loh. Artinya memang KPU sudah bekerja dengan sempurna? No. Bawaslu sudah bekerja dengan sempurna? No. Tapi dalam konteks tingkat kesalahannya masih dalam toleransi, kurang lebih begitu. Tanpa maksud mensimplifikasi, karena ini kan suara rakyat. Tetap harus diusut. Nah, tadi menarik. Paslon 1, paslon 3 ada yang bilang mau bikin tim bersama mengusut dugaan pelanggaran. Kalau boleh kami diajak juga gabung. Paslon 1, paslon 2, paslon 3. Jadi semuanya sama-sama satu tim. Sama-sama kita mengusut, ya kan? Karena kami gini loh, Mbak. Kami ini sangat berkepentingan untuk membuat pemilu ini sangat legitimit. Walaupun misalnya tadi ada beberapa kasus nggak akan merubah konfigurasi siapa yang memenangkan. Tapi kalau ini menjadi noda, ya kan, ya, istilahnya nilai setitik merusak susu sebelanga. Legitimasi kami 5 tahun ke depan, itu kan bisa masalah. Padahal sebagai pemerintahan yang efektif, kami sangat membutuhkan yang namanya legitimasi. Kalau toh orang misalnya harus mengakui, ya udah yang sekarang menang Pak Prabowo. Tapi kan hatinya harus ditenangkan. Memang ada kecurangan, tetapi bukan karena kecurangan itu Anda kalah gitu loh. Nah, ini yang sekarang menjadi ikhtiar kami. Kalau boleh, ya, kita juga dilibatkan paslon 1, paslon 3, paslon 2. Nanti kita akan tanyakan langsung kepada Mas Aji, ya, tapi kami harus jeda dulu pemirsa, kami kembali sesaat lagi.